Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan panorama Alkitab dan mengapa ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita bahas dalam hubungannya dengan menggali dan mempelajari dalam hubungannya dengan berbagai metode menggali dan mempelajari isi Alkitab. Panorama berkaitan dengan pemandangan atau keleluasaan, keluasan, keindahan, dan petualangan di alam bebas. Ini dalam perspektif secara umum ya. Hubungan dari kata panorama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panorama diartikan sebagai pemandangan alam yang bebas, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa halangan. Sehingga pemandangan itu menghasilkan sesuatu hal yang amat dan sangat luas. Tidak dibatasi oleh rintangan, halangan, atau batasan-batasan apapun juga. Sebagai ilustrasi, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panorama itu dapat diibaratkan misalkan pada waktu Bapak Ibu berada dalam sebuah pesawat atau suatu pesawat terbang, sebuah pesawat terbang, di mana waktu kita ada di pesawat terbang itu atau di helikopter itu, waktu dia naik ke atas, maka kita semakin leluasa melihat ke bawah tentang apa saja ya di daratan atau apa saja yang ada di lautan. Nah, kalau kita melihat apa yang ada di daratan atau yang ada di lautan itu, tanpa kita naik di sebuah pesawat atau helikopter, maka tentu jauh berbeda. Kita tidak akan mendapatkan pemandangan yang luas, ya, kalau kita hanya melihat dari darat sendiri. Tetapi waktu kita ada di atas, di dalam pesawat atau di dalam helikopter, dengan ketinggian batas tertentu, maka akan lebih mudah kita melihat segala sesuatu yang ada di daratan. Artinya, lebih banyak tempat, lebih banyak gunung, hutan, bahkan aliran-aliran sungai yang lebih bisa kita lihat waktu kita ada di dalam pesawat itu sendiri. Daripada kita menjelajahi dari satu daratan-daratan yang lain dengan jalan kaki. Panorama suatu kota atau wilayah dapat memberi kita pemandangan yang utuh, artinya utuh itu komplit, lengkap, komprehensif. Ya, demikian juga halnya panorama Alkitab pasti akan lebih dapat memberikan gambaran yang utuh, komplit, lengkap, menyeluruh tentang isi daripada Alkitab kita itu sendiri. Dengan demikian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka akhirnya kita dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan panorama Alkitab. Mari kita lihat di dalam berbagai penjelasan berikut ini. Yang pertama, panorama Alkitab dapat kita lihat dari berbagai cara. Salah satunya melalui studi Alkitab. Karena dengan studi Alkitab, maka kita dapat meneliti latar belakang dari setiap kitab. Mengapa begitu penting saya menyampaikan kepada Bapak Ibu berbagai metode menggali, mempelajari isi Alkitab? Maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita punya ya gambaran yang utuh atau yang komprehensif atau menyeluruh ya tentang isi latar belakang tujuan daripada Alkitab itu sendiri. Itu makanya kita perlu mempelajari berbagai metode tersebut. Dan kalau saya hitung-hitung, lebih dari 10 berbagai metode menggali, mempelajari isi Alkitab sudah kita pelajari. Rasanya dengan 10 metode itu sudah pasti memperlengkapi Bapak Ibu lebih dalam lagi menggali, mempelajari, dan menyajikan
mengajarkan, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada siapapun dalam konteks manapun. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya selalu berusaha memberikan contoh-contoh yang relevan, yang dekat dengan kita, bahkan yang saya lakukan di dalam pelayanan saya, itu saya saksikan. Saya seringkan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu memahami dan melihat bahwa berbagai metode itu memang bisa dipraktekkan gitu. Apalagi setelah Bapak Ibu mempraktekannya di dalam pelayanan masing-masing. Nah, yang kedua adalah, cara yang kedua, pendekatan sintesis atau yang disebut dengan namanya pendekatan integrasi terhadap Alkitab. Jadi dalam hal ini, pendekatan sintesis atau integrasi artinya Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran yang luas, ya, atau yang besar atau yang dalam. Isi dari Alkitab kita itu sebanyak 360 derajat. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu akan melihat bersama-sama keseluruhan Alkitab kita itu dari berbagai aspek, dari berbagai sudut, bahkan juga dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Maka berbagai metode yang kita pelajari itu kan beda-beda. Strateginya, caranya, kan beda-beda. Baik dalam tahapan penggaliannya, bahkan juga dalam proses pengajarannya. Berbeda-beda Bapak Ibu. Antara satu dengan yang lain. Tujuannya dengan adanya perbedaan metode itu, lagi-lagi memperlengkapi kita, memperkaya kita. Memahami, mendalami, mengetahui isi seluk-beluk daripada Alkitab yang kita punya. Jadi panorama Alkitab sebenarnya berbicara tentang gambaran yang luas. Ya. Tentang kisah Allah, kisah kasih Allah yang abadi di dalam Kristus. Yang benang merahnya memang mengacu kepada Yohanes pasal 14 ayat 6. Tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan sampai dengan Wahyu. Pada esensinya sebenarnya mengarahkan semua orang, mata, hati, dan pikiran semua orang untuk percaya kepada satu-satunya jalan dan keselamatan dan pengampunan dosa. Tidak lain, tidak bukan, hanya ada dalam Yesus Kristus. Kalau ada kisah-kisah Daud, Salomo, Daniel, Yosua, sebenarnya semua kisah itu mengarahkan kita semuanya kepada Yohanes 14 ayat 6. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan hidup kekal masuk surga. Itu aja sebenarnya. Esensinya. Ya. Jadi panorama Alkitab sebenarnya berbicara tentang karya besar Allah untuk menebus manusia dari dosa. Dan bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia itu. Dengan cara dia datang sendiri ke dunia ini. Dalam rupa, gambar, bentuk konkret yang lengkap seperti manusia. Di dalam diri Yesus Kristus. Dan di samping itu. Keberadaan Yesus itu juga memperlihatkan bagaimana dia memelihara. Mengasihi manusia. Sampai akhir zaman serta kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Itulah benang merah dari Alkitab kita, baik PL dan Perjanjian Baru. Jadi kalau ada cerita-cerita yang lain sebenarnya hanya untuk memberikan sebuah gambaran aja. Bahwa ujung-ujungnya nanti yang menjadi penyelamat itu. Bahwa ujung-ujungnya nanti yang menjadi penebus dosa itu adalah Yesus Kristus. Ke sana sebenarnya ujungnya. Nah, mengapa perlu belajar panorama Alkitab? Yang pertama, alasannya. Karena pengajaran firman Tuhan yang kita terima dari banyak orang, banyak jalur, banyak media, baik melalui khotbah secara online, offline, belum lagi dari buku rohani, renungan harian, dari YouTube, seminar, bahkan bisa kita dengarkan lagi dalam berbagai kisah-kisah. Baik dalam Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kan ada banyak kisah-kisah di sana. Baik dalam kehidupan para nabi dan juga para rasul. Kita kan seringkali mendapatkan gambaran itu secara parsial.
Tapi melalui panorama Alkitab, akhirnya kita dapat mendapatkan gambaran yang utuh dari semua kisah-kisah itu. Dari semua sumber-sumber atau pola-pola atau metode penyajian daripada pengajaran dari firman Tuhan itu sendiri. Karena sulit bagi kita untuk menyatukan kisah-kisah tadi. Belum lagi dengan memakai berbagai metode yang berbeda tadi tentang isi Alkitab. Tanpa kita memiliki gambaran yang jelas dan yang utuh tentang Alkitab itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ada sebagian orang Kristen mendikotomikan, memisahkan PL dan PB. Dan pemisahan itu mengakibatkan ada sebagian orang Kristen hanya menganggap PL yang jadi firman dan PB bukan. Sebaliknya, ada sebagian orang Kristen yang menganggap PB lah firman, tapi PL itu enggak. Firman itu hanya bicara tentang sejarah perjalanan bangsa Israel atau budaya Israel. Itu kan melahirkan, itu kan dibawa pemahaman yang parsial atau yang dikotomis seperti tersebut Bapak Ibu. Itu kan mempengaruhi pengajarannya. Ya. Sehingga apa? Dia hanya akan mengajarkan Alkitab itu secara dikotomi kepada jemaatnya. Dan ujungnya apa? Praktek hidup daripada dia sendiri pengajar itu dan jemaatnya juga tidak akan pernah menjadi sempurna. Karena menganggap hanya salah satu atau sebagian saja dari Alkitab itu dianggap firman. Itu yang seringkali saya katakan menjadi salah satu penyumbang terbesar munculnya masifnya ajaran sesat. Semuanya itu terjadi karena mereka tidak pernah melihat Alkitab itu secara utuh, tetapi hanya bersifat secara parsial. Namun untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk belajar panorama Alkitab supaya kita dapat mempelajari Alkitab dengan maksimal. Dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai perspektif. Contohnya, dari strukturnya, urutan-urutannya, ya, bahasa yang dipakai, budaya, sejarah, adat istiadat, dan seterusnya. Untuk itulah sebenarnya mempelajari Alkitab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita harus punya banyak ilmu sebenarnya. Kita harus banyak pemahaman dan pengetahuan dari berbagai sudut pandang. Untuk itulah misalkan, ya, saya kasih contoh. Kenapa kita juga perlu belajar baik program S1, S2, Bapak Ibu, filsafat. Ya. Saya berpikir filsafat itu tidak ada sangkut pautnya dengan memahami firman Tuhan. Karena selama ini ada sebagian orang punya perspektif filsafat itu kan ilmu duniawi. Yang hanya penting dipelajari oleh mereka yang sedang kuliah di perguruan tinggi umum. Tanpa misalkan, kalau orang belajar hukum, pasti dia harus berjumpa dengan mata kuliah filsafat hukum. Kalau dia belajar politik, pasti dia belajar tentang filsafat politik. Apalagi kalau dia juga belajar tentang antropologi atau sosiologi. Memang kecenderungannya filsafat itu lebih banyak selama ini dipakai di dalam ilmu-ilmu sekuler atau ilmu-ilmu umum, Bapak Ibu. Tetapi dalam perkembangannya, rupanya mempelajari Alkitab juga kita membutuhkan filsafat. Maka untuk itu di semua program studi, kita ada mata kuliah filsafat. Yang nanti memang akan lebih mengerucut kepada filsafat Kristen. Akan ke sana lagi. Karena pada prinsipnya filsafat itu mendorong kita untuk terus punya kehausan dan kerinduan. Mendalami, mempelajari, menggumuli lebih lagi firman Tuhan. Itu salah satu unsur penting daripada filsafat. Karena filsafat itu bicara masalah cinta akan sesuatu hal yang baru.
Itu esensi dari filsafat. Maka saya katakan tadi, untuk mempelajari Alkitab, kita butuh ilmu filsafat. Untuk mempelajari Alkitab, kita butuh ilmu antropologi budaya. Untuk mempelajari Alkitab, kita juga perlu pelajaran bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Karena kenyataannya memang Alkitab kita itu Bapak Ibu, atau Tuhan kita itu, melakukan karya nyatanya, pekerjaannya, itu di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang mana manusia itu hidup di dalam budaya sendiri, juga punya bahasa sendiri, juga punya adat istiadat sendiri, dan lain sebagainya. Beberapa pemandangan yang dapat kita ambil untuk menikmati panorama Alkitab secara maksimal. Yang pertama adalah memahami Alkitab dari arti kata Alkitab itu sendiri. Kata Alkitab memiliki dasar kitab yang berasal dari kata katab. Dalam bahasa Ibrani-nya berarti menulis. Jika kita melihat ayat Alkitab yang menggunakan kata katab ini, tulisan yang dimaksud bukanlah sembarangan tulisan, melainkan tulisan tentang janji atau perintah Tuhan atau pesan Tuhan kepada umatnya. Jadi, arti kata kitab atau katab di sini dalam bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu ya, bahwa firman Tuhan itu bukan buku biasa, bukan dongeng, bukan fiksi, tetapi Alkitab itu adalah berisi tentang janji-janji perintah Tuhan, janji-janji Tuhan yang ada sebagian yang sudah terjadi, sudah tergenapi, dan memang ada belum yang tergenapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Tapi di dalam Alkitab itu juga ada perintah, di mana perintah itu akan menuntun kita menjadi lebih benar. Di samping memang ada pesan Tuhan bagi hidup kita di dunia ini, dan juga waktu kita nanti dalam suasana surgawi. Kata Alkitab sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Alkitab yang artinya kitab, yang juga memiliki arti tulisan. Di atas segala kitab atau kitab yang paling utama, atau akhirnya ini dapat kita simpulkan menjadi kitab suci. Ini perspektif Alkitab dari bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggris saya kira kita sudah tahu, the Bible, yang dalam bahasa Yunaninya Alkitab itu adalah Biblos, memiliki arti tunggal, artinya satu. Ya. Biblos itu memang di samping arti Yunani daripada Alkitab itu adalah Biblos, Biblos yang artinya adalah tunggal, juga bahasa Yunani daripada Alkitab itu juga adalah Biblia, yang artinya jamak, berarti lebih dari satu. Ini mengacu kepada PL dan PB. Maka kalau kita simpulkan, berangkat dari bahasa Biblia atau jamak tadi, berarti Alkitab itu adalah kumpulan dari buku. Ya. Memang dalam perkembangannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Biblia tidak lagi memiliki arti jamak dalam perkembangannya. Tetapi sudah lebih pada pemahaman dan pengertian arti kata Biblia itu menjadi tunggal, yang akhirnya disebut kitab itu menjadi Alkitab. Yang artinya Alkitab adalah satu buku yang utuh, PL dan PB. Karena PL dan PB itu menjadi satu buku yang utuh, maka dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa didikotomikan. Dia tidak bisa hanya dianggap hanya PL yang firman, PB bukan.
udah nggak di situ lagi pemahamannya. Tetapi PL dan PB itu sama-sama firman. Walaupun saya katakan tadi, masih ada juga sebagian orang Kristen yang selalu berusaha memisahkan itu. Ya, antara PL dan PB dengan asumsi, dengan anggapan, ya, PB hanya PL yang menjadi firman Tuhan. Sehingga doktrin gerejanya, ya, hanya memutlakkan isi daripada PL. Ya, sehingga contoh 2 minggu lalu yang sudah kita pelajari Bapak Ibu tentang Sabat, ya kan? Menjadikan hari Minggu atau hari Sabat itu secara letterlet aja pemahamannya. Ya, mereka lupa ada pemaknaan baru, penjelasan lebih utuh, lebih komprehensif arti dari Sabat di PL dalam Perjanjian Baru yang tidak bisa dipahami Sabat itu secara letterlet. Tapi harus dilihat bahwa Sabat itu juga punya arti yang lebih luas lagi. Ya, dibanding apa yang sudah dijelaskan dalam PL. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh yang kedua misalkan tentang masalah makanan haram dan halal. Orang yang memegang teguh hanya PL firman Tuhan, maka dia akan bersekuku, akan ngotot. Contohnya, makan bahwa babi itu adalah haram, kan gitu. Maka dogmanya, doktrinnya, pengajarannya akan dimutlakkan itu kepada jemaatnya. Nah, mereka lupa. Ada penjelasan yang lebih komprehensif lagi, yang lebih lengkap lagi tentang masalah makanan haram dan halal itu dalam Perjanjian Baru. Maka begitulah Rasul Paulus berkali-kali mengingatkan, menyinggung kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Ya, apa yang sudah diciptakan dan dibuat oleh Tuhan, tidak ada yang haram, semuanya halal. Kata Paulus kan Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus juga lebih lagi mendetail menjelaskan. Ya, masalah haram dan halal itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Bukan yang masuk ke dalam perut, bukan apa kita makan. Tapi Paulus mengatakan, haram dan halal itu adalah apa yang keluar dari perut atau apa yang keluar dari mulut. Artinya itu kan bicara masalah kata-kata. Jadi Rasul Paulus secara sederhananya mengatakan, haram tidaknya seseorang itu ditentukan apakah mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang najis, yang kotor, yang dosa atau tidak. Maka itulah yang menentukan orang ini sedang hidup dalam keharaman. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah bahayanya kalau pemahaman orang itu terhadap Alkitab itu tidak utuh gitu. Maka hidupnya menjadi keteladanan hidupnya, ya pengajarannya menjadi tidak sempurna. Praktek hidupnya menjadi tidak sempurna. Kan itu yang dialami oleh orang-orang Farisi sebenarnya. Mereka ngotot sekali pegang banget. Hanya menganggap PL itu firman Tuhan kan, PB enggak. Maka Tuhan Yesus banyak mengoreksi ya kehidupan orang-orang Farisi. Nah, cuma saya lihat dalam perkembangan kekristenan kita hari-hari ini, pola kehidupan orang-orang Farisi itu masih sering juga saya lihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen di zaman ini. Karena tadi pemahaman yang salah dalam mendikotomikan PL dan PB. Nah, kita tahu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus bahwa Alkitab kita itu jelas terdiri dari 66 kitab dan ditulis oleh para penulis dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, hari tanggal bulan kelahiran mereka juga berbeda, profesi pekerjaan mereka juga berbeda. Konteks di mana mereka menuliskan firman itu juga berbeda. Artinya tidak selalu di tahun yang sama, di tempat yang sama, di masa yang sama. Tidak. Ini untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus paham bahwa bahasa asli Alkitab kita itu pada awalnya memakai bahasa Ibrani dan juga memakai bahasa Aram dan juga memakai bahasa Yunani. Tetapi dalam perkembangannya Alkitab kita itu memang akhirnya lebih dominan memakai bahasa Ibrani dan Ibrani PL dan juga Yunani khususnya Perjanjian Baru. Durasi penulisan Alkitab itu tidak 1, 2, 3 hari. Tidak juga 20, 30 tahun. Tapi 1600 tahun.
Sedikit ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Mengapa begitu lama proses penyusunan penyempurnaan penulisan Alkitab itu harus sampai 1600 tahun? Begitu kan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Tuhan memakai durasi waktu yang begitu lama itu supaya dengan lamanya waktu itu maka bisa menjawab, mengcover pergumulan dan kebutuhan manusia di sepanjang tahun itu. Itu yang pertama dulu. Karena kalau Alkitab itu hanya dijadikan sudah dalam bentuk utuh seperti kita punya hari ini dalam satu hari, maka masih bisa dipertanyakan, apakah itu bisa menjawab kehidupan orang jauh sebelum Alkitab itu dibuat dalam bentuk yang utuh. Kan bisa dipertanyakan. Dan juga bisa dipertanyakan, apakah isi Alkitab itu bisa relevan menjawab persoalan tantangan hidup manusia di era zaman sekarang? Karena apa? Karena dia hanya terbentuk dalam satu hari misalnya. Itu bisa dipertanyakan. Untuk itulah Tuhan sediakan durasi yang cukup lama supaya bisa teruji dan terbukti bahwa firman itu bisa mengcover, bisa menjawab persoalan tantangan kehidupan manusia jauh sebelum Alkitab itu sudah kita terima dalam bentuk yang utuh seperti sekarang ini. Juga maksud Tuhan dengan waktu yang begitu lama. Ya. Di dalam perkembangan, di dalam tahun-tahun kehidupan manusia selanjutnya, Alkitab itu pasti sanggup menjawab, sanggup memberikan pertolongan bagi semua manusia. Karena dia sudah teruji oleh waktu dan zaman yang begitu lama. Itu maksud kedua. Jadi ini harus kita syukuri Bapak Ibu. Karena Alkitab kita tidak dibuat sembarangan. Tidak disusun. Ya, hanya dalam waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Enggak. Jadi, pengujiannya luar biasa. Nah, panorama yang kedua bisa kita lihat juga di dalam struktur Alkitab. Dalam konteks ini, gaya penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat kita kelompokkan di dalam beberapa kategori. Yang pertama, Perjanjian Lama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, terdiri dari satu kitab Taurat. Kitab Taurat itu berarti mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu namanya kitab Taurat. Jadi saya berharap Bapak Ibu kita tidak kejebak ya dengan istilah kitab Taurat, menyamakannya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya 10 perintah yang diterima Musa dari Tuhan Bapak Ibu ya. Tetapi kitab Taurat lebih luas lagi daripada sebatas hukum Taurat. Yang mana kitab Taurat itu saya katakan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Yang berikutnya ada namanya kitab sejarah. Kitab sejarah itu terdiri daripada Yosua ya sampai Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1 Raja-Raja, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, ya. Lalu Esra, Nehemia, dan terakhir itu adalah Esther. Ini kitab sejarah. Yang ketiga, ada namanya kitab yang berisi puisi.
atau kitab-kitab hikmat yang terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Ini kitab puisi atau sering juga dengan istilah lain kitab-kitab hikmat. Yang tentunya kalau kita mau menafsirkan kitab-kitab puisi Ayub sampai dengan Kidung Agung harus beda cara menafsirkannya dengan kitab Taurat atau sejarah. Nggak boleh sama. Namanya juga puisi. Ya, Bapak Ibu. Kitab yang berikutnya itu nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar itu mulai dari Yesaya, Yeremia, ya, Ratapan, Yehezkiel, dan terakhir Daniel. Kenapa dikategorikan ini nabi-nabi besar? Bukan karena orang yang menulisnya badannya besar, bukan. Tapi durasi pelayanan mereka yang lebih lama. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, ada namanya nabi-nabi kecil. Yang dimulai dari kitab Hosea, kitab Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, ya, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, dan terakhir Maliaki. Ini namanya kitab nabi-nabi kecil. Sekali lagi bukan karena orang yang menulis kitab ini badannya kecil, bukan. Durasi pelayanan mereka lebih singkat dibanding daripada durasi pelayanan nabi-nabi besar seperti Yesaya sampai ke Daniel. Itu kitab perjanjian lama kalau kita lihat dari struktur sistematisasi isi Alkitab. Kita masuk di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus terdiri dari Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini disebut namanya Injil. Lalu ada namanya kitab sejarah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya. Bukan hanya di PL ada namanya kitab sejarah. Tapi di PB juga ada kitab sejarah. Contohnya di Kisah Para Rasul. Maka kalau Bapak Ibu dalami dan baca isi pasal-pasal dari Kisah Para Rasul itu bicara masalah histori. Latar belakang dari para rasul. Dijelaskan di situ. Ya, murid-murid Yesus dan juga sampai kepada Paulus. Itu makanya dikatakan dia kitab sejarah dalam konteks perjanjian baru. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, sebutkan ya, adakah kitab-kitab sejarah dalam perjanjian baru? Jangan lupa, ada namanya Kisah Para Rasul. Jadi bukan hanya di perjanjian lama ada kitab sejarah, di perjanjian baru juga ada. Nah, ada surat-surat. Dan ini lebih kepada surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, contohnya misalkan Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, ya, sampai ke Yudas. Jadi surat-surat di sini ada yang diperuntukkan untuk jemaat, tapi ada juga yang diperuntukkan untuk pribadi. Pribadi itu misalkan surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, berarti 1-2 Timotius itu kan Bapak Ibu. Lalu kepada Filemon, kepada Titus. Ya. Ada namanya kitab nubuatan. Atau dalam istilah yang lain itu apokalipto atau apokaliptik, sama aja sebenarnya. Dan nama kitab itu adalah Wahyu. Ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita memahami struktur ini supaya makin lengkap, makin utuh pemahaman kita dalam memandang, memahami isi Alkitab. Sehingga kita bisa melihat ada kesinambungan antara kitab-kitab Taurat, sejarah, puisi, nabi-nabi besar, kecil, dan juga ada kesinambungannya, ada keterkaitannya dengan kitab-kitab perjanjian baru.
Mulai dari Injil, sejarah, surat-surat, nubuatan, itu menjadi satu kesatuan yang utuh, Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat secara lebih konkret, ada banyak kitab-kitab dalam perjanjian baru. Ya, dikutip dari perjanjian lama. Paham Bapak Ibu ya? Ada banyak isi kitab-kitab perjanjian lama dikutip di perjanjian baru. Kenapa pengutipan itu penting dilakukan oleh para rasul di dalam perjanjian baru? Untuk membuktikan bahwa firman yang diterima oleh para rasul itu tidak berdiri sendiri. Tidak terpisah dengan PF. Tetapi itu punya korelasi atau punya hubungan yang amat dan sangat kuat. Nah, cuma persoalannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, saya katakan tadi. Orang-orang Kristen selalu berusaha untuk memisahkan gitu. PL dan PB itu. Padahal para rasul saja membuktikan firman yang mereka terima, firman yang mereka tuliskan. Iya, ada hubungan kuat dengan isi kitab-kitab PL. Maka terbukti itu mereka kutip. Sama juga. Kitab-kitab Taurat juga Bapak Ibu. Misalkan yang ditulis oleh Musa. Itu bersinggungan, berhubungan kuat juga dengan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan juga dengan kitab-kitab lain. Untuk membuktikan bahwa waktu para nabi-nabi PL menuliskan firman itu, ya mereka menuliskan itu dengan melihat ada hubungan yang kuat dengan kitab-kitab yang lain. Maka mereka juga saling kutip-mengkutip. Ya, jadi saya kira paradigma berpikir ini harus kita miliki ya. Supaya saya katakan tadi tidak muncul ya pemahaman yang dikotomis tentang PL dan PB karena itu berbahaya. Dan yang ketiga, panorama yang ketiga bisa kita lihat dari pembagian Alkitab. Maksudnya apa? Alkitab dibagi menjadi dua bagian. Perjanjian lama 39 kitab dan perjanjian baru 27 kitab. PL menceritakan tentang sejarah umat Allah atau orang Israel. Dan di dalamnya mencakup nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang memang baru terrealisasi ya di perjanjian baru. Jadi, kalau ada pertanyaan, sudahkah ada tanda-tanda nubuatan kelahiran Yesus ke dunia ini di dalam PL? Sudah. Maka terrealisirlah itu di perjanjian baru. Ini menunjukkan bahwa PL dan PB itu saya katakan tadi Bapak Ibu tidak bisa terpisahkan. Mereka satu kesatuan yang maka dengan demikian perjanjian baru merupakan penggenapan ya atas nubuatan-nubuatan dalam PL tentang Yesus khususnya. Ya. Dan mencakup surat-surat yang ditujukan kepada berbagai jemaat. Satu misalkan surat-surat Rasul Paulus ya Bapak Ibu ya, 1 2 Korintus, Galatia, Efesus dan lain sebagainya. Semua surat-surat Rasul Paulus baik yang sifatnya kepada jemaat dan juga kepada perorangan Timotius misalkan Filemon. Ya. Itu menjadi ajaran praktis dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari PL untuk dipraktekkan di dalam kehidupan berjemaat atau di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Jadi di sini kita lihat bahwa kesinambungan PL itu dengan PB itu memang sangat terlihat jelas. Tidak bisa terbantahkan, tidak bisa terpisahkan. Kalau kita memahami pembagian ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi kita akan punya konsep pemandangan Alkitab yang luas, dalam, dan jelas. Sehingga kita akan terhindar dari pola pikir ya hanya PL yang jadi firman.
Atau sebaliknya hanya PB jadi firman, PL bukan. Ya, yang keempat, karena Alkitab bisa juga kita lihat dari penulisan Alkitab itu sendiri. Bahkan udah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ditulis oleh beragam jenis orang. Dan juga mereka memiliki latar belakang yang juga begitu beragam. Pendidikannya juga berbeda, pekerjaan mereka juga berbeda, tempat kelahiran mereka, tempat di mereka menuliskan itu firman, berada di tempat dan zaman yang berbeda. Nah, walaupun penulis Alkitab itu begitu majemuknya latar belakang, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan zaman di mana mereka lahir dan hidup dan menulis itu firman. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu, firman yang mereka tulis memiliki arah dan jalur dan tujuan yang sama. Tidak lain, tidak bukan. Bicara tentang Allah. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, saya katakan tadi ada kitab-kitab Taurat, kejadian keluaran bilangan ular. Ya, sebenarnya kan kitab-kitab itu mau menjelaskan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya, menunjukkan eksistensinya, kasih kuasanya, pertolongannya dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel, kan Bapak Ibu. Termasuk tadi misalkan dalam kitab-kitab sejarah. Dengan segala pergumulan kehidupan bangsa Israel. Di sana pun juga Allah turut menunjukkan kasih kuasanya, pembelaannya bagi bangsa Israel. Jadi, walaupun ada banyak variasi-variasi cerita di dalam kitab-kitab Alkitab kita itu, tapi sebenarnya ujungnya, benang merahnya, itu untuk mengedepankan, menonjolkan kehadiran dan kemahakuasaan Allah sebenarnya. Dan itu sama isi tujuan daripada setiap kitab yang ditulis para nabi dan juga para rasul itu. Mengapa mereka punya kesamaan itu? Karena mereka semuanya mengatakan bahwa firman yang mereka tuliskan itu bukan produk isi hati, pikiran, perasaan mereka. Tetapi firman itu berasal dari Allah melalui ilham daripada Roh Kudus itu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Roh Kudus yang sama pasti bisa menolong kita orang-orang percaya di setiap zaman. Roh Kudus yang sama pasti bisa menolong gereja-gereja kita, jemaat-jemaat kita, untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Dan mempraktekkan itu firman Tuhan dengan benar. Maka dengan demikian jangan kita pilih-pilih. Dalam membaca, merenungkan, menggali, mengkhotbahkan isi Alkitab. Pernah seringkali ada orang bertanya begini ke saya, Pak Tony, kalau Alkitab itu firman Allah, harusnya hanya hal-hal yang positif, hal yang benar dong, yang diuraikan, dituliskan dalam Alkitab itu. Tapi nyata-nyatanya, agak semangat ini orang ini bertanya. Kenapa Tuhan juga menguraikan, menjelaskan kepada para nabi dan rasul? Bagaimana detailnya? Daud ngintip istri Uria. Dijelaskan itu kan Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagaimana Salomo berpoligami juga dijelaskan dengan detail. Orang ini mengatakan, saya melihat Pak Tony bahwa Alkitab orang Kristen itu ada juga sisi gelapnya. Begitulah Bapak Ibu.
Maka dengan demikian Pak Tony, saya nggak yakin Alkitab orang Kristen itu firman Allah. Bapak Ibu, ada loh sebagian orang Kristen punya paham itu. Saya bilang begini, maksud, tujuan, atau motivasi Tuhan perlu secara detail spesifik menunjukkan bagaimana Daud mengintip istri Uria untuk menjadi warning dan peringatan kepada orang Kristen, orang percaya. Kalau engkau ngintip orang lain lagi mandi, ingat, itu adalah dosa dan ada konsekuensinya. Jadi bukan untuk mengajarkan bagaimana strategi mengintip yang efektif dan produktif. Bukan, saya bilang. Jadi saya kasih penjelasan tentang banyaknya istri Salomo. Kalau hal itu dijelaskan semuanya di dalam Alkitab secara transparan. Bukan untuk mengajarkan orang Kristen halal boleh punya istri lebih dari satu. Bukan. Tapi Tuhan mau menjelaskan. Waktu engkau berpoligami seperti Salomo, akhirnya apa? Kejatuhan sudah di depan mata. Maka orang Kristen diperingatkan. Jangan mencontoh yang salah dari tindakan dan perilaku dari orang-orang itu. Ibu dikasih oleh Kristus. Kenapa orang tadi punya pandangan yang negatif tentang kisah-kisah yang saya jelaskan tadi? Dengan akhirnya diberi kesimpulan, kita orang Kristen itu, ya ada juga sisi gelapnya. Karena dia tidak memahami Alkitab itu secara komprehensif, begitu loh Bapak. Gak paham dia. Dan ini saya kira Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, ini tugas kita loh ya Bapak Ibu ya. Menjelaskan kepada jemaat. Karena saya pikir mungkin juga suatu saat jemaat Bapak Ibu bisa bertanya loh itu. Bapak Pendeta, loh kok itu kita kok diajari cara ngintip istri orang? Begitu ya. Tolong Bapak Ibu jelaskan kepada mereka. Begitu ya. Daripada mereka mencari jawaban dari tempat yang lain, makin bingung dan juga nanti makin sesat pula gitu ya. Tolong Bapak Ibu jelaskan kepada mereka. Nah, panorama berikutnya dalam memahami Alkitab dengan komprehensif tentang garis waktu Alkitab. Apa maksudnya ini? Memahami garis waktu Alkitab sangat penting untuk memahami sejarah Alkitab. Karena kenapa? Sebab dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam Alkitab dari satu periode, dari satu masa ke masa-masa yang lain, maka kita akan dapat melihat dan menemukan runtutan, urutan, dan juga bagaimana Tuhan tetap bekerja di dalam perjalanan sejarah, khususnya umat Israel. Dan itu juga berikan gambaran. Tuhan juga tetap bekerja di dalam sejarah perjalanan bangsa kita, dan Tuhan yang sama juga tetap melakukan karya dan pekerjaannya dalam sejarah perjalanan hidup kita, pelayanan kita, usaha dan bisnis kita. Yang artinya, Tuhan juga tidak hanya melakukan pekerjaannya itu hanya sehubungan dengan urusan surgawi, enggak. Tapi Tuhan yang sama juga peduli dengan usaha, pekerjaan, bisnis, dan kehidupan kita di dunia ini. Maka sering saya katakan sebenarnya pelayanan Tuhan itulah pelayanan yang holistik. Ya, pelayanan yang menyeluruh, tidak hanya fokus dia membawa kita, membimbing kita untuk siap diangkat Tuhan masuk surga. Enggak, tapi dia juga memperlengkapi kita. Bagaimana kita hidup benar, bertindak benar, berpikir benar, melayani benar, berbisnis benar, menjalankan usaha pekerjaan kita dengan benar. Tuhan juga urusin itu juga Bapak Ibu. Maka saya kira pelayanan kita, pengajaran kita, khotbah kita harus juga holistik ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu sibuk, jadi jangan begini. Salah satu saya lihat yang sering menjadi kritikan jemaat itu kan kira-kira begini. Ya, makanya mereka bilang, Pak Tony maaf ya, kalau saya biasanya di gereja saya itu lebih apa? Kalau pas khotbah itu kok tidurnya nyenyak banget ya Pak ya. Saya ketawa dan juga sekaligus curiga. Kenapa Bapak justru lebih nyenyak tidurnya pada waktu Pak Pendeta khotbah? Saya bilang begitu. Ya gimana Pak Pendeta ya?
Gini loh Pak Tony, pendeta saya sih gimana ya Pak ya? Dia hanya ini ulang-ulang bagaimana bangsa Israel ditindas, bagaimana mereka diperbudak, bagaimana mereka di sana dianiaya. Itu doang Pak Tony. Tapi saya nggak pernah dijelasin. Apa hubungan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel dengan hidup saya hari ini? Maka saya menganggap, lah ini Pak Pendeta yang dibicarain bangsa lain. Yang dibicarain jemaat lain. Saya nggak dibicarain. Ya, jadi Bapak Ibu, saya begini. Sejarah itu perlu kita singgung dalam khotbah pengajaran firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita harus bisa menarik makna dari sejarah bangsa Israel di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan jemaat kita hari-hari ini. Ya, harus bisa kita menarik itu. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa menarik berita pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu masih relevan dalam kehidupan kita jemaat kita hari ini. Disitulah saya katakan tadi, lebih daripada 10 berbagai metode menggali, mempelajari Alkitab. Kita sudah pelajari. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Alkitab kita itu bukan dongeng, bukan fiksi. Seperti apa yang diyakini oleh Rocky Gerung. Tapi Alkitab kita itu adalah fakta. Artinya, Tuhan benar-benar sungguh-sungguh real hadir di dalam kehidupan bangsa Israel. 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan yang sama juga masih bisa hadir dan real di dalam kehidupan kita di zaman ini. Karena kuasanya tidak dibatasi oleh ruang waktu dan juga zaman. Karena Allah kita itu kasih kuasanya itu kan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Bekerja melampaui ruang waktu dan juga melampaui perjalanan sejarah semua bangsa. Karena dia Allah di atas dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Maka untuk itu saya katakan tadi kita harus bisa menarik ya apa makna ya pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel 2000 tahun yang lalu bagi kita hari ini dan juga bagi jemaat kita. Itu harus bisa kita jelaskan dalam pengajaran dalam khotbah kita sehingga jemaat itu tetap menganggap oh kalau Tuhan yang sama pernah memberikan mujizat, pernah meluputkan, pernah menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan Firaun, maka Tuhan yang sama juga bisa menolong saya keluar dari kesulitan ekonomi, usaha, bisnis, ataupun juga pergumulan yang lain. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu. Salah satu contoh misalkan, Alkitab kita tahu dimulai dari Kejadian pasal 1. Di mana Kejadian pasal 1 itu langsung bicara tentang pada mulanya. Itu memberikan arti bahwa Kejadian pasal 1 itu bicara tentang awal mula dari bumi dan segala isinya. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita tidak dimulai dari kitab ulangan. Alkitab kita tidak dimulai dari Matius. Juga tidak dimulai dari Wahyu. Tapi dari Kejadian. Mengapa ini begitu penting? Karena dengan dimulainya dari Kejadian, lalu ke kitab-kitab yang selanjutnya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai dengan Wahyu, menjelaskan bahwa Allah itu bekerja dengan sistemik. Allah bekerja dengan kronologis. Allah bekerja dengan durasi waktu yang tertata dengan baik. Itu kan yang mau dijelaskan di situ sebenarnya. Maka kenapa dimulai dari Kejadian? Bukan dari Ulangan, Bilangan, dan juga bukan mulai dari Wahyu kan Bapak Ibu. Maka kita pun tidak boleh Bapak Ibu mengubah
mendalami. Menggali isi Alkitab hanya berhenti pada wahyu. Kalau kita hanya mendalami kitab wahyu, maka pasti pemahaman kita menjadi salah. Maka untuk itulah kenapa kita juga harus perlu memahami Alkitab secara sistematis, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Yosua, Hakim, Rut, Matius, Markus, Lukas, sampai dengan Wahyu. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, seringkali masih ada orang Kristen, ya, dia pilih kasih terhadap Alkitab, terhadap kitab-kitab dalam Alkitab. Dan itu berbahaya. Sehingga yang dia baca bolak-balik adalah hanya kitab itu aja. Tapi kitab-kitab yang lain, dia nggak mau baca. Ya, sehingga pemahamannya menjadi salah. Alkitab kita diakhiri dengan Wahyu pasal 22. Ayat 18 sampai dengan 21. Bapak Ibu, Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan 21. Mari ayat ini, mari kita baca dulu sebentar. Boleh Pak, buat dibacakan buat kita ya Pak. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21. Kita mau melihat makna hubungan Kejadian dengan Wahyu. Ya, dan juga hubungan Keluaran dengan Wahyu, ya, Maleaki dengan Wahyu, Matius dengan Wahyu, dan lain sebagainya. Silahkan Pak Norbert, Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab. Ia yang memberi kesaksian semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datang Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata kamu sekalian. Baik, terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 22 ayat 18 sampai dengan ayat 22, ini kan perkataan Tuhan yang paling akhir. Atau bisa saya katakan ini adalah closing dari semua firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, Matius, Markus, Lukas, ditutup dengan perkataan Tuhan yang terakhir kepada Yohanes. Di mana? Di dalam ayat 18 sampai 19 jelas sekali. Tuhan mengatakan, dalam hari ini Yohanes hanya menuliskan aja. Aku bersaksi. Ini bukan Yohanes, Tuhan loh. Aku bersaksi, aku. Coba kita perhatikan tuh. Aku, itu kan Tuhan itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambah kepadanya malapetaka yang tertulis di dalamnya. Artinya apa? Dengan jelas dan tegas. Tidak boleh ada orang siapapun, dimanapun, yang sesuka hatinya, ya, menambahkan dari apa yang sudah tertulis di dalam kitab PL dan PB.
Wahyu pasal 22 tidak hanya mengclosing, tidak hanya mengakhiri, tidak hanya memagari isi kitab Wahyu, bukan. Tapi mulai dari PL, mulai dari kejadian itu maksud. Sama. Ayat 19. Jika seorang menguraikan sesuatu dari perkataan dari kitab ini, maka Allah sama mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Artinya Tuhan tidak lagi membuka ruang dan kesempatan kepada siapapun dimanapun untuk menambah dan mengurangi isi, prinsip, termasuk juga nama nabi dan rasul, atau menggantikan, ya, atau mengubahkan nama Yesus. No. Dan menarik, Wahyu pasal 22 tidak muncul di kitab Kejadian. Tidak muncul di kitab Keluaran, bilang. Tidak muncul di kitab Matius. Tidak muncul juga ini di kitab Maleakhi. Maleakhi itu kan kitab akhir dari perjanjian lama. Tapi Wahyu 22 muncul di kitab paling akhir, pasal paling akhir, perikop paling akhir dari Alkitab kita. Ayat 20 menarik. Larangan tadi tidak boleh menambah, tidak mengurangi. Dari siapa? Terjawab di ayat 20. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Buktinya apa? Firman perkataan itu dari Tuhan kok. Dari Tuhan Yesus kok. Yang akhirnya dikatakan, Tuhan Yesus katakan, "Aku akan datang segera." Jadi Bapak Ibu, ini menjelaskan garis waktu Alkitab. Itu punya runtutan, urutan yang sistematis, dan tidak boleh kita bolak-balik. Nggak boleh kita tambah-tambahin, nggak boleh kita kurang-kurangi gitu. Jadi kalau ada orang yang suka menambah, mengurangi, itulah yang mengakibatkan pemahamannya salah, ajarannya salah, praktek hidupnya salah. Ujungnya apa? Makin sesat Tuhan. Kira-kira begitu. Ke situ ujungnya. Nah, itu tentang garis waktu. Bagian yang keenam, panorama Alkitab kita lihat lebih jauh lagi di dalam geografi atau wilayah Alkitab. Artinya geografi Alkitab penting karena Allah melakukan karyanya, pekerjaannya bukan di luar kehidupan manusia, tapi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Allah melakukan karyanya, pekerjaannya itu di tengah-tengah sejarah perjalanan kehidupan manusia secara pribadi dan juga dalam sejarah kehidupan ya sebuah bangsa. Kita tahu Bapak Ibu bahwa sejarah itu kan bicara tentang proses perjalanan. Awal mula, pertengahan sampai akhir dari kehidupan seseorang atau dari kehidupan sebuah bangsa. Nah, di dalam proses awal perjalanan hidup seseorang sampai pada akhirnya dipanggil Tuhan, kan Tuhan tetap bekerja. Demikian juga halnya dalam proses awal perjalanan bangsa Israel sampai kepada akhirnya Tuhan tolong mereka keluar dari perbudakan. Tuhan juga menyatakan karyanya, kuasanya, pertolongannya kepada bangsa Israel. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, geografi atau wilayah Tuhan bekerja di dalam tatanan kehidupan orang Israel itu berbeda dengan suasana atau geografi atau wilayah kehidupan kita hari ini. Contoh, salah satu contoh kehadiran Allah dalam wilayah atau dalam geografi secara perjalanan bangsa Israel kan terlihat waktu mereka ditindas berkali-kali oleh Firaun. Sehingga Tuhan harus menghajar Firaun dengan 10 tulah.
Dan di sisi lain memang ada maksud Tuhan juga dengan Tuhan menunjukkan 10 tula itu kepada Firaun. Ada maksud Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan 10 tula itu ditujukan kepada orang Mesir. Supaya bangsa Israel melek, buka mata, buka hati, buka pikiran. Allah yang menuntun mereka itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa membela mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa menarik makna bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah pergumulan bangsa Israel dengan sejarah kehidupan kita hari ini, atau dalam sejarah kehidupan bangsa kita dan negara kita hari ini. Kalau kita mau tarik relevansinya, kondisinya berbeda. Bangsa kita tidak dalam keadaan dijajah oleh bangsa lain hari ini, enggak. Seperti bangsa Israel yang dulu memang dijajah oleh Mesir. Bangsa kita hari ini ya sedang bergumul dengan masalah dampak pandemi dan juga krisis ekonomi, kan Bapak Ibu. Maka kita harus bisa menarik makna ya kehadiran Tuhan di tengah-tengah sejarah perjalanan bangsa Israel yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Maka maknanya yang bisa kita tarik dan juga bisa kita jelaskan kepada jemaat kita adalah kalau Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang begitu luar biasa. Artinya apa? Bangsa kita, negara kita juga Tuhan bisa bebaskan dari krisis ekonomi dan juga dari dampak pandemi COVID-19. Caranya gimana? Kita orang percaya harus punya iman yang terus-menerus teguh kepada Tuhan. Geografinya kan berbeda itu Bapak Ibu. Tetapi bisa kita menarik relevansinya, relevansi maknanya bagi kita hari ini. Kalau mau kita spesifikkan relevansi maknanya bagi kehidupan pribadi-pribadi jemaat, bisa kita khotbahkan. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel secara kolektif sebagai satu bangsa dari tekanan bangsa Mesir yang amat begitu kejam. Maka kalau Bapak Ibu secara pribadi-pribadi mungkin sedang tertekan dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah usaha dan bisnis, Tuhan yang sama sanggup menolong Bapak Ibu. Ini yang saya maksud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus bisa menerjemahkan karya Tuhan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kasih kuasa Tuhan yang luar biasa 2000 tahun yang lalu kepada orang Israel. Masih ada kasih kuasanya bagi kita di jemaat ini. Maka ini akan membuat jemaat kita bertumbuh dan semakin dewasa. Maka sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala sidang, kita perlu memiliki pengetahuan yang lebih lengkap dalam memahami, memaknai Alkitab. Maka untuk itu saya katakan tadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Rasanya 146 SKS untuk program S1 cukup memperlengkapi Bapak Ibu dalam memahami Alkitab. 70 lebih SKS untuk program MPD, MTH. Ya, 70 lebih SKS untuk program MPD, MTH. Rasanya cukup bagi Bapak Ibu memahami Alkitab dengan komprehensif. Itulah makanya kenapa kita di setiap jurusan dan program studi itu banyak mata kuliahnya Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu dengan saya jelaskan begitu jangan langsung jantungan. Aduh, Pak Tuni kapan selesainya? Pasti selesai. Pokoknya Bapak Ibu, saya sih tipe orangnya begini. Kalau Bapak Ibu konsisten belajarnya, pasti akan saya tolong Bapak Ibu bisa selesai. Pantang bagi saya orang yang saya ajarin itu tidak selesai. Harus lulus. Harus lulus, harus selesai. Saya berharap Bapak Ibu juga punya semangat yang sama seperti saya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik.
periode utama Alkitab. Artinya Alkitab dijelaskan dalam 15 periode. Antara lain, ada masa sebelum air bah. Ini diawali dari Adam hingga air bah. Yang kedua, periode kedua, masa setelah air bah. Ya, berarti start awalnya dari air bah hingga Abraham. Lalu periode ketiga, masa Abrahamik. Artinya apa? Ini adalah awal dari dipanggilnya Abraham hingga perbudakan bangsa Israel di Mesir. Lalu selanjutnya adalah masa perbudakan di Mesir. Ya, diawali dari perbudakan bangsa Israel di sana hingga mereka dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan dari cengkraman orang Mesir. Lalu ada masa yang kelima, masa penggembaraan di padang belantara. Dan ini Bapak Ibu diawali dari pembebasan Israel dari Mesir hingga masuk ke Kanaan. Ada masa penaklukan Kanaan yang diawali dari masuk mereka ke Kanaan hingga periode hakim-hakim. Lalu ada masa hakim-hakim. Masa hakim-hakim ini adalah di mana Tuhan memilih beberapa orang menurut standar dan kriteria Tuhan menjadi para pemimpin, menjadi wakil Tuhan bagi orang Israel yang disebut dengan namanya hakim. Dan ini diawali dari periode hakim-hakim hingga kerajaan Israel bersatu. Lalu ada yang disebut dengan masa kerajaan Israel bersatu. Ini diawali dari pemerintahan Saul hingga Salomo. Ya, di sini bangsa Israel itu bersatu. Waktu masa pemerintahan Saul sampai ke Salomo. Dan masa kerajaan Israel terpecah. Diawali dari terpecahnya kerajaan hingga kejatuhan Israel. Lalu dilanjutkan dengan masa kerajaan Yehuda. Diawali dari kejatuhan Israel hingga kejatuhan Yehuda juga. Lalu masa pembuangan di Babel. Ini diawali dari kejatuhan Yehuda hingga kepulangan kembali mereka ke kampung halaman, yaitu ke Yerusalem. Ada masa pemulihan orang Yahudi. Dan ini diawali dari kepulangan mereka kembali ke Yerusalem hingga akhir perjanjian lama. Lalu ada masa intertestamental. Diawali dari akhir perjanjian lama hingga perjanjian baru. Berarti ini titik beratnya. Mulai dari Maliaki hingga Matius. Lalu ada masa kehidupan Kristus. Yang diawali dari kelahiran Kristus hingga kenaikannya. Berarti mulai dari Matius sampai dengan Yohanes. Ada masa era Kristen. Di mana masa ini dimulai dari pendirian jemaat gereja hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Berarti kalau kita mau telusuri, ini dimulai dari kitab Kisah Para Rasul dan Wahyu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Mungkin ada pertanyaan. Mengapa perlu Allah melakukan karya pekerjaannya dalam 15 periode? Begitu Bapak Ibu ya. Kan ada 15 periode. Ini menjelaskan bahwa perjalanan bangsa Israel itu tidak statis, tapi dinamis. Artinya, tantangan, persoalan, dan pergumulan yang mereka hadapi itu berbeda Bapak Ibu dalam setiap zaman dan juga dalam setiap masa. Ada kalanya mereka di masa-masa sukacita, tapi ada kalanya juga mereka di masa-masa duka cita. Ada kalanya mereka di masa-masa mereka harus dihukum oleh Tuhan karena kekerasan hati mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Maka untuk itulah ada masa Tuhan harus membuang mereka untuk dijadikan budak oleh Mesir. Itu kan tidak lain karena kekerasan hati bangsa Israel. Karena mereka seringkali menjadi orang Kristen yang apa? Kumat. Ya. Jadi nggak tuntas pertobatannya. Tobat hari ini, besok kumat. Itu kira-kira begitu. Nah, hal yang kedua, adanya 15 periode sejarah ini
perlu ditunjukkan, perlu kita paham. Juga menjelaskan bahwa di dalam 15 periode sejarah perjalanan bangsa Israel ini, tetap Tuhan tidak melepaskan tanggung jawab Tuhan dalam menyertai, menjaga mereka. Tetap Tuhan menunjukkan kasih setianya, pertolongannya, kemurahannya, mujizatnya, pembebasannya, kelepasan, ya, kelegaan dari Tuhan tetap Tuhan berikan kepada mereka. Kita ambil contoh. Waktu mereka dijajah dengan luar biasa oleh Mesir di Mesir, Tuhan tetap tunjukkan kasih kuasanya, membebaskan mereka. Kalau kita mau mengambil action point dari semua itu, Bapak Ibu, kita bisa katakan kepada jemaat, bahkan kepada diri kita sendiri. Satu, musim-musim kehidupan kita juga bisa silih berganti. Tuhan bisa izinkan kita ada di dalam lembah kekelaman. Tetap waktu kita ada dalam lembah kekelaman itu, Tuhan pasti akan bisa menolong dan mengangkat kita kembali untuk keluar dari lembah kekelaman itu. Karena kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, juga sudah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Waktu mereka jatuh, Tuhan angkat. Waktu mereka dijajah dan diperbudak, Tuhan bebaskan. Maka Tuhan yang sama juga bisa pasti menolong Bapak Ibu dan saya di dalam berbagai periode tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidup ini. Ini harus kita jelaskan juga kepada jemaat. Di dalam musim apapun mereka sedang bergumul hal ini. Mungkin masalah ekonomi, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan. Kita harus katakan, Tuhan yang sama akan tiba waktunya untuk berikan pemulihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, hebatnya kita punya Tuhan. Itulah beras periode Tuhan melakukan karya. Yang berikutnya, panorama Alkitab bisa kita lihat juga melalui tema utama atau topik-topik penting dari Alkitab. Ada 4 tema utama dari Alkitab ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penciptaan. Makanya untuk itu dimulai Alkitab kita dari Kejadian. Yang kedua, kejatuhan. Ya, yang digambarkan juga ini dalam Kejadian. Ya, kejatuhan Adam dan Hawa. Penebusan. Penebusan ini sebenarnya juga sudah terjadi dalam zaman perjanjian lama ya. Salah satu contohnya, sebenarnya waktu Tuhan meluputkan, membela bangsa Israel dari jajahan Mesir. Itu kan bagian dari penebusan sebenarnya. Jadi dalam 15 periode perjalanan bangsa Israel tadi, di situ selalu ada penebusan Tuhan. Penebusan itu kan bicara masalah pertolongan Tuhan sebenarnya. Ada namanya pemulihan. Ya, ini adalah sebenarnya tema utama dari Alkitab kita. Ya, tidak lari dari keempat tema ini sebenarnya. Walaupun saya katakan tadi, di dalam penjelasannya, di dalam historisnya seringkali kita harus berhadapkan dulu membaca Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Tapi pada intinya ke sini sebenarnya. Demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Alkitab kita juga mencakup banyak hal, topik-topik yang lain. Ya, ada figur, ada tokoh yang ditonjolkan di sana, misalkan seperti Yusuf, Daniel, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya semua figur itu mau menegaskan, iya, mau menonjolkan, iya, Yesus pada ujungnya sebenarnya dan karyanya. Ke sana ujungnya. Ya, cuma ada pertanyaan begini, kenapa Alkitab kita itu tidak langsung bicara tentang Yesus aja dan terlihatkan kira-kira begitu Bapak ya. Mulai dari PL dan PB. Kan gitu. Begini jawabannya. Kalau langsung isi Alkitab kita, bisa saja memang. Tuhan kan punya hak istimewa, hak mutlak. Menguraikan, menjelaskan firman-Nya sesuka hati dia. Tetapi Tuhan kenapa tidak memilih seperti dalam pikiran kita? Langsung saja bicara to the point tentang Yesus. Kan kira-kira begitu. Tapi Tuhan memilih cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu apa? Memakai hidup orang-orang lain. Siapa itu? Para nabi, para rasul kan kira-kira begitu. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat
Karya konkret Tuhan itu, Bapak Ibu, sungguh nyata terjadi juga dalam kehidupan orang-orang percaya, baik di PL dan PB. Sehingga bagi kita, itu kan menjadi kabar baik. Kabar baiknya di mana? Kalau Tuhan menunjukkan kasih kuasanya dan karyanya di dalam diri Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, Tuhan yang sama juga bisa menunjukkan kasih kuasa karyanya, pekerjaannya, pertolongannya di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Pesan itu sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Sehingga setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Dia, tetap bisa merasakan pertolongan Tuhan itu. Baik secara pribadi atau juga baik secara kolektif. Maka seringkali saya sampaikan juga, para nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh dalam Alkitab PL dan PB, mereka itu seringkali dipakai Tuhan menjadi alat daga Tuhan. Kalau dalam mata kuliah, media pembelajaran, nanti akan kita belajar juga. Sebagian saudara sudah pernah belajar mata kuliah itu. Tuhan memakai para nabi, tokoh-tokoh lain di Alkitab, para rasul di PB, menjadi media untuk menyatakan karya Tuhan, kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga itu memberikan gambaran yang konkret buat kita. Bahwa kita juga seringkali dipakai Tuhan menjadi media, menjadi alat. Untuk membuktikan kasih kuasa dan pertolongan Tuhan. Waktu kita ditolong, dibebaskan dari persoalan dan pergumulan hidup kita. Apa yang ke-9 apa kita lihat melalui kesatuan atau keutuhan kita. Kita tahu bahwa PL dan BB ditulis dalam masa yang berbeda, budaya yang berbeda, para pelaku-pelakunya juga yang dipakai oleh Tuhan berbeda juga. Tapi sekali lagi, esensi berita PL dan BB, prinsip pengajaran PL dan BB, satu kesatuan utuh yang saya ibaratkan bagaikan mata uang. Maka dengan demikian tidak bisa kita mengatakan yang penting buat saya hanya PL, PB nggak penting. Salah. Gak bisa kita mengatakan yang penting buat saya adalah PB, PL nggak ada guna. Karena PL itu bicara masalah bangsa lain. Bukan gue. Salah. Memang di PL Tuhan banyak menjadikan bangsa Israel menjadi proyek percontohan atau menjadi media, menjadi alat peragam. Tetapi semua itu menunjukkan bahwa Tuhan yang sama juga bisa bekerja dalam diri kita. Maka Henrietta mengatakan perjanjian lama adalah fondasi, ya. Sedangkan perjanjian baru adalah pilar atau bangunan di atas dari PL. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau orang membuang PL dan dia hanya mengimani PB, pasti tidak akan mungkin pemahaman pengertian dia benar. Pasti praktek hidupnya akan bego. Kalau dia membangun pelayanan dan membangun gereja, jemaat dan pelayanan hanya dengan berpatokan kepada PB, itu pasti bukan jemaat yang sempurna yang dia bangun. Itu bukan gereja yang berkenan di hadapan Tuhan yang sedang dia bangun. Tapi dia sedang membangun gereja dan jemaat kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Maka dengan demikian, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa jemaat kita, gereja kita, keluarga kita, dengan prinsip, jadikan Alkitab PL dan BB adalah juga firman Tuhan. Perjanjian baru juga terkandung di dalam perjanjian lama. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita yang hard copy, di dalam kitab PL, kalau kita lihat dalam catatan kaki istilahnya ya, itu selalu ada juga kutipan perjanjian baru. Di dalam kitab perjanjian baru juga ada kutipan dari kitab PL. Itu maksudnya perjanjian baru terkandung dalam PL. Perjanjian lama dijelaskan dalam perjanjian baru. Contohnya tadi, pemaknaan sabat diperjelas, diperluas, dipertegas di dalam perjanjian baru. Demikian juga dengan makanan haram dan halal diperjelas
di perjanjian baru. Perjanjian baru tersamarkan. Tersamarkan itu artinya terselubung ya, bukan dihilangkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah. Perjanjian baru tersamarkan. Arti tersamarkan itu dalam menurut besar bahasa Indonesia adalah terselubung di dalam PL. Artinya apa? Sebenarnya perjanjian baru itu ada di dalam PL gitu. Tetapi perjanjian baru itu belum secara gamblang, belum secara transparan dibukakan dalam PL, belum. Karena nanti ada waktunya. Tetapi pada prinsipnya, perjanjian baru sudah terkandung makna atau dasar pengajaran. Sudah terkandung di dalam PL. Contohnya saya katakan tadi, tentang sabat. Prinsip sabat kan sudah dijelaskan di dalam PL. Harus dilakukan oleh orang Kristen. Itu prinsip sabat kan. Sudah dijelaskan dalam PL. Prakteknya diperluas di dalam PB. Perjanjian lama dipatenkan. Apa artinya dipatenkan? Disempurnakan. Diperjelas prakteknya di dalam perjanjian baru. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. PL dan PB jangan kita pisahkan. Karena kenapa? Tuhan aja tidak memisahkan firman-Nya kok. Para nabi dan rasul yang mencatat, yang menulis, juga mereka tidak memisahkan PL dan PB. Enggak. Mari kita ikuti keteladanan Tuhan, para nabi dan rasul dalam memaknai dan memahami kitab PL. Dan juga kitab perjanjian. Bagaimana dengan bahasanya? Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memang pada awalnya ditulis dalam 3 bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga Yunani. Tapi memang kenapa bahasa Aram ini ditinggalkan, tidak lagi dipakai? Ya, di dalam tumbuh kembangnya penerjemahan Alkitab. Karena dianggap bahasa Aram ini dalam kosakatanya ya tidak terlalu banyak dipakai di zaman PL. Tidak terlalu banyak dipakai di zaman PL waktu itu. Hanya untuk nabi-nabi tertentu yang memakainya. Sehingga para penterjemah, penulis Alkitab menganggap bahasa Aram ini akan menghambat pemberitaan Injil. Karena kelemahan kosakata atau perbendaharaan. Sehingga fokus mempergunakan bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.000 bahasa. Dan lebih dari 7.000 dialek atau bahasa daerah. Untuk konteks keindonesiaan, ya, masih banyak dialek atau bahasa daerah di Indonesia yang belum terjangkau penterjemahan Alkitab dalam bahasa daerah atau dialek itu sendiri. Belum. Maka kita perlu berdoa supaya terus Tuhan boleh memberikan hikmat kepada saudara kita yang bekerja di lembaga Alkitab Indonesia atau juga lembaga Sabda, supaya mereka terus semangat menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah atau dialek, Bapak Ibu. Saya jadi teringat seringkali ada pertanyaan begini, Pak Tony, bukankah dengan semakin diterjemahkannya Alkitab ke dalam berbagai bahasa atau dialek, maka potensi pengurangan dan penambahan isi Alkitab bertambah lebar? Seringkali ada pertanyaan. Mungkin juga nanti jemaat Bapak Ibu bisa bertanya. Begini Bapak Ibu. Penterjemahan Alkitab, motivasinya maksudnya tujuannya bukan menambah, bukan mengurangi isi Alkitab. Tetapi penterjemahan Alkitab motivasi dan tujuannya adalah bagaimana firman itu mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga dengan kemudahan itu memudahkan jemaat untuk beriman kepada Tuhan dan untuk menghidupi itu firman. Memang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita tidak dibatasi oleh kosakata atau perbendaharaan dalam suatu bahasa. Tidak. Jadi kalau kita terjemahkan dalam berbagai bahasa atau juga dalam berbagai dialek,
Sebenarnya tidak ada yang dikurangi oleh lembaga LLI, nggak ada. Karena pada ujungnya, pada prinsipnya, tetap esensinya prinsipnya. Tidak ada yang mereka kurangi, tidak ada yang mereka tambahi daripada isi Alkitab itu sendiri. Yang ujungnya berbicara tentang Yesus yang berikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kecuali Bapak Ibu ya, ajaran sesat, udah tahulah kita itu. Pasti mereka akan membuat kitab baru. Tapi kan LAI tidak membuat Alkitab baru. Hanya mereka menerjemahkan Alkitab bahasa standar sehari-hari dalam bahasa daerah aja kan sebenarnya. Tidak membuat kitab baru. Jadi sangat berbeda dengan ajaran sesat yang mereka membuat kitab baru. Ya. Nah, itu yang saya kira. Lalu begini, ada juga pertanyaan masalah orisinilitas, keaslian Alkitab. Seringkali orang berpikir, keaslian atau orisinalitas Alkitab hanya diukur dari hadirnya bahasa asli Alkitab di dalam semua terjemahan Alkitab. Contohnya begini Bapak Ibu. Ada sebagian orang Kristen berpandangan untuk menjaga orisinilitas atau keaslian Alkitab setelah diterjemahkan dalam bahasa daerah, harus loh disertakan juga dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus disamakan orisinilitas Alkitab kita itu seperti kita orang lain. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus paham saya maksud. Kita saudara kita yang lain kan orisinalitas kitabnya. Ya, keaslian Alkitabnya, keaslian kitabnya hanya diukur dengan hadirnya bahasa asli dalam kitab mereka kan Bapak Ibu. Tapi beda. Orisinalitas, keaslian Alkitab kita bukan ditentukan dengan selalu dipakainya bahasa Ibrani, PL, atau bahasa Yunani dalam penerjemahan Alkitab kita ke dalam berbagai bahasa. Enggak. Orisinalitas Alkitab kita ditentukan dari pesan, pengajaran, atau prinsip dari yang sudah tertulis di Alkitab. Dikurangikah? Ditiadakankah? Ditambahkankah? Apa contohnya? Saya katakan tadi tentang Yesus. Kalau Yesus yang sama di dalam bahasa di dalam bahasa di dalam bahasa Yunani, masih Yesus yang sama juga diberitakan dalam bahasa Batak, itu tetap orisinal. Itu tetap orisinil. Itu tetap asli, Alkitab kita asli. Kalau ada yang sama dalam bahasa Ibrani, ya konsep Allah yang sama. Di dalam bahasa Ibrani itu juga dijelaskan di dalam Alkitab bahasa Jawa. Di situ pun tetap asli, Alkitab kita asli. Alkitab yang bahasa Jawa asli. Karena keaslian Alkitab kita tidak ditentukan hadir tidaknya bahasa Ibrani atau juga bahasa Yunani. Itu yang membedakan kita keaslian Alkitab kita dengan kita orang lain Bapak Ibu. Maka dengan demikian, sesuatu hal yang sesat saja, dan saya kira benar. LAI dan lembaga yang lain harus dan perlu kita dukung dalam melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai semua bahasa suku dan bangsa di negeri. Panorama Alkitab perlu juga kita lihat dari kemajuan penerjemahan. Penerjemahan Alkitab terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Ya, khususnya sejak tahun 1800-an hingga saat ini. Maka saya katakan tadi, lebih daripada 2000 bahasa negara di dunia ini Alkitab sudah diterjemahkan. Dalam konteks dialek tadi, yang 700 tadi itu dalam konteks Indonesia Bapak. Kalau dalam konteks bangsa lain sudah pasti lebih dari 700. Ya, jadi semua itu motivasinya adalah supaya orang mudah memahami, mudah membaca, mudah mengerti, dan dengan semua kemudahan itu orang mudah percaya dan bertobat kepada Tuhan. Dan mereka juga mudah meneladani hidup Yesus dari Alkitab yang mereka baca sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Demikian dari Alkitab kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, perlu kita ketahui bahwa Alkitab kita adalah buku yang terlaris sepanjang masa. Nanti Bapak Ibu bisa searching di internet. Ya, buku terlaris sepanjang masa pasti yang pertama muncul Alkitab.
Yang kedua, buku yang paling banyak diterjemahkan dari buku apapun di dunia ini. Juga buku yang paling berdampak signifikan. Menobatkan, mengubahkan kehidupan setiap orang. Peradaban semua bangsa. Dan buku Alkitab kita juga adalah buku yang mendasari perkembangan ilmu filsafat dunia. Maka untuk itu, kalau Amsal berkata, takut akan Tuhan, perbulan ilmu pengetahuan. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Alkitab, awal dari pengetahuan. Maka untuk itu, sebenarnya kita bersyukur. Alkitab kita ini awal dari semua hal yang ada di dunia ini. Memang sisi lain, Alkitab kita juga bisa menimbulkan kontroversi. Misalkan, ya, Alkitab kita kan jelas mengatakan asal-usul bumi Tuhan menciptakan. Dalam Kejadian pasal 1. Dan juga ciptaan manusia. Tapi teori evolusi mengatakan bumi ini bukan ciptaan Tuhan, tetapi sekumpulan dari batu-batu kecil yang mereka bersatu padu dan jadilah bumi. Itu teori evolusi. Lalu bagaimana dengan manusia? Teori evolusi mengatakan bahwa manusia ya adalah proses evolusi dari seekor monyet menjadi manusia yang sempurna. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia, bukan dari proses evolusi dari monyet. Kan kira-kira begitu. Jadi memang ajaran-ajaran dunia ini pasti ya kontra dengan Alkitab. Tapi sudah wajar. Kenapa ngapa? Karena Alkitab mencatat kebenaran-kebenaran yang hakiki. Yang keenam, Alkitab adalah buku yang berasal dari Tuhan supaya manusia bisa mengenal Dia sempurna. Dan dengan pengenalan yang sempurna itu manusia pun bisa juga hidup sempurna. Ya, bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang kita bahas tadi, saya berdoa dan saya berharap ini sungguh-sungguh makin memperlengkapi pemahaman wawasan kita dalam mempelajari menggali isi Alkitab, sehingga ini memperkaya kita juga, memudahkan kita juga, menolong setiap jemaat yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati.